anak nurani, hukum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Sisi Pandang Mas Ristanggang, sebuah channel yang melihat peristiwa dari sudut yang berbeda. Saudara, besar sekali kemungkinan di antara semua Presiden Republik Indonesia yang pernah ada, maka yang paling banyak diperbincangkan di awal-awal pemerintahannya adalah Prabowo. Hari-hari sejak dilantik hingga 15 bulan menjabat, media tidak pernah sepi dari berita tentang Presiden Prabowo. Pertama, karena Prabowo sendiri hampir tiada jeda berpidato, membuat pernyataan yang diekspos di media, termasuk media online. Kedua, isi pidatonya selalu menyangkut kepentingan yang mendesak bagi rakyat, yang memang rakyat sedang menantikan gebrakan Prabowo untuk melakukan perubahan dari pemerintahan sebelumnya, sehingga memungkinkan nasib rakyat ini membaik. Lain dari itu, tidak jarang juga pidato Prabowo mengundang kontroversi. Menariknya, respon masyarakat sepertinya ada kesamaan, yakni jangan cuma omon-omon, bertindaklah. Prabowo diminta untuk bertindak lepas dari bayang-bayang Jokowi dan membersihkan kabinet yang terpapar melanggar hukum. Jadi, anggota kabinet yang terpapar hukum harus dibersihkan dari kabinet. Mari kita simak kompilasi respon rakyat terhadap pidato dan perilaku Prabowo ini. Namun sebelum itu, saya perlu sampaikan bahwa tayangan ini bukan untuk memojokkan sesiapa, apalagi untuk merendahkan. Ini dimaksudkan hanya sebagai cermin agar dapat dipahami, yakni beginilah sesungguhnya suara rakyat untuk pemerintah didengar dan untuk dinilai. Begitu kira-kira isinya. Terima kasih, mari kita lihat video kita. Sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong dan omon lainnya. Dan ini problematika, bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum. Saya kira sebagian besar rakyat yang waras, berpikir rasional dan bertanggung jawab itu tidak bersepakat dengan langkah-langkah rezim Prabowo ini yang ternyata masih didikte, ya, bukan saja oleh Jokowi, didikte bahkan, maaf ini Pak Prabowo, ya, oleh Kapolri, luar biasa, ya. Kapolri berani melawan MK, berani melawan presiden. Jadi apa-apa ini negara yang sudah hopeless, ya. Dan supaya hopeless jadi hopeful, memang akhirnya kedaulatan rakyat itu segala-galanya. Jadi saya pernah dulu kita masih muda, ya, itu katakanlah dengan teman-teman yang lain itu mengguratkan istilah people power, maka mungkin sekali harus ada pengulangan, ya. Kali diteruskan saja kita bisa bubar. Bang, ini kalau kita dengar pidato-pidatonya Prabowo Subianto, rela mati demi rakyat, hei koruptor kalian ini. Pertanyaan saya, mohon maaf ya kalau bahasa sehari-hari, lu kan presiden gitu, kenapa curhat terus sih? Lu perintahkan aja, sikat, hajar, gitu kan kenapa sih? Tapi seperti ya orang pakai bilang, ini omon-omon terus gitu, gimana? Saya kasih peringatan para menteri, para kepala badan, pejabat, bersihkan aparatmu semuanya itu. Bersih, saya minta bersihkan, jabarkanlah itu statementmu itu, Prabowo. Udah bosan rakyat mendengar ini semua, pidato-pidato yang hebat ini. Bahkan udah sampai muak mereka mendengar itu, gitu loh. Mereka menunggu
menanti betul-betul mengharapkan ada tindakan yang konkret, yang nyata. Karena itu hati-hati, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang nggak percaya. Dan saya kasih peringatan ya, para birokrat kalau masih ngotot mau mempermainkan anggaran, mengira bahwa kita bodoh semua, markup, barang harganya 10 juta dinaikkan 150 kali. Jangan kira saya tidak tahu. Aku sudah tahu. Tindak orang ingin sekarang tindakanmu apa? Bukan lagi bercerita aku sudah tahu. Jangan pikir saya tidak tahu. Bukan tindak. Ambil tindakan. Sama itu dengan waktu dia Menhan. Saya udah tahu. Saya tanya, udah laporkan kepada presiden. Sudah, saya udah laporkan. Kemudian habis itu nol. Nggak ada apa-apa. Nggak ada pernah kita dengar diseret ke ini yang menaikkan markup itu diadili atau diambil tindakan. Nggak ada kita dengar. Dia presiden, dia puncak pimpinan kekuasaan, dia yang mampu bisa memberantas melakukan tindakan ini. Kalau tidak nanti jadi slogan. Kalau enggak, saya sudah tahu. Maka aku ingatkan dia dulu waktu Menhankam juga ngomong gitu. Aku udah tahu ada markup. Tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Itu yang bikin kita gregetan gitu loh. Aku tidak punya tongkat Musa, katanya. Ya berhentilah. Kalau itu jadi alasan gitu loh. Berhentilah jadi presiden. Ya berhentilah jadi presiden. Padahal udah udah ada 10 tongkat Musa. Udah punya dia tongkat. Kejaksaan Agung. Kurang apa? Udah dibuktikan Kejaksaan Agung kemampuannya. KPK. Apa lagi? BPK, OJK, PPATK. Semua instrumen di tangan dia sekarang. Terlampau jauh dia mengatakan itu ke Nabi Musa segala macam. Dia udah ada punya KPK, punya Jaksa Agung. Artinya tongkat ini udah ada kan, Bang? Loh iya, bentuk tongkat itu sudah ada Kejaksaan Agung, ada BPK, ada Polri, ada ini gitu loh. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Antara omongan dengan perbuatan dan tindakan itu menyatu. Kalau tindakannya nggak ada itu sama dengan WOS itu. Kata cepat. Saya bertanggung jawab sebagai presiden, nggak ada. Muntah rakyat dengar itu gitu loh. Dia harus mengatakan WOS sudah saya ambil over, saya suruh periksa, saya minta KPK periksa, saya minta Kejaksaan Agung tindak. Saya lihat ininya, wah itu baru Prabowo belum dirinya sendiri sekarang. Pak Presiden ini sakit apa? Seringkali membuat pernyataan yang menyakiti hati kita. Bagaimana nasib anak para koruptor? Sebuah ucapan yang keluar dari mulut seorang presiden yang itu justru menyakiti hati kita. Presiden harus bertanya kepada anak Indonesia, kenapa mereka jadi miskin? Kenapa mereka putus sekolah? Karena ulah para koruptor, Pak. Kami tidak bangga menjadi keluarga koruptor. Mindset ini harus dibangun oleh presiden. Saudara-saudara sekalian, baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor 1 di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui
keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Tetapi kalau ditanya masih mengatakan bahwa dia bahagia. Ini membingungkan bangsa-bangsa lain. Membingungkan bangsa-bangsa lain. Ini lagu yang dikarang oleh Bung Karno, kemudian dinyanyikan oleh Bing Slamet, Titik Puspa, dan lain-lain. Jadi intinya bergembira. Kita harus gembira. Memang kita bangsa yang gembira. Makanan banyak, ya kan? Pekerjaan ada. Masyarakat slow, santai. Jadi survei dari Harvard itu, dari Gallup itu, ya mungkin karakteristik orang kita yang tidak terlalu mempermasalahkan hidup ini. Ya buah dari nasihat mungkin ya, dari keagamaan. Hidup sederhana, qanaah, jangan banyak angan-angan, jangan banyak nuntut, jangan pusing dengan duniawi ini. Itu bagus. Kami bahagia, bahagia sekali Pak, beneran dah, bahagia. Sebelumnya mohon maaf Pak Presiden, sepertinya Bapak terlalu menelan mentah-mentah informasi yang diberikan oleh anggota Bapak. Karena banyak sekali kesalahan dari pernyataan ini Pak. Pertama, negara yang disurvei itu bukan 200 Pak, tapi 23 negara, di mana ada 200 ribuan koresponden. Oke. Kedua, Bapak harus tahu dulu, ini survei tentang apa? Karena survei yang dilakukan oleh Harvard dan Gallup ini yaitu tentang konsep tumbuh dan bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga ada faktor ekonomi memang, tapi Bapak harus tahu dulu survei tertingginya itu di mana. Indonesia memiliki poin tertinggi atas dasar kebahagiaan, kesehatan mental, dan juga dalam hubungan sosialnya. Yang mana ini memang sudah jati dirinya Indonesia, di mana kita tuh sudah mewarisi yang namanya gotong royong. Orang nggak kenal aja ditegor. Itu sudah jati diri kita Pak. Dan asal Bapak tahu juga, di survei ini pada dimensi stabilitas finansial dan material, Indonesia menduduki posisi kedua dari bawah. Bayangkan, dengan kondisi ekonomi sulit saja, rakyat Indonesia tuh masih bisa ketawa loh. Satu hal yang gue sadari dari kehebatan rakyat Indonesia itu Pak, kita tuh komik banget gitu. Selalu bisa menemukan sisi lucu dari sesuatu yang tidak baik. Contohnya beberapa kebijakan atau pernyataan-pernyataan yang tidak baik yang keluar dari pemerintah, kami masih bisa menertawakannya Pak. Padahal itu tuh hal yang buruk. Kurang hebat apa rakyat ini Pak? Karena kalau Bapak tahu, yang melakukan survei ini bukan hanya Harvard. Oxford pernah melakukannya Pak. Oxford juga dibantu sama Gallup melakukan survei dengan variabel yang berbeda. Mana variabel adalah pendapatan, ketimpangan, harapan hidup sehat, kebebasan memilih, serta persepsi korupsi. Dan Bapak tahu posisi Indonesia ada di mana? Ya, betul. Kita berada di urutan 83 dari 147 negara. Hebat. Apa yang dikatakan Pak Presiden tentang Indonesia menjadi negara paling bahagia itu benar. Yang jadi salah kalau Pak Presiden menjadikan ini sebagai dasar bahwa pemerintah sudah melakukan kebijakan yang sangat baik sehingga rakyatnya bahagia. Ya itu sih kocak ya. Penasaran banget siapa orang di belakang Pak Presiden yang membuatkan naskah pidato dan memberi jadwal pidato untuk Presiden. Pak Presiden bilang bahwa Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara yang rakyatnya paling bahagia. Padahal aslinya Indonesia itu menempati urutan 84 dari sekitar 120 negaraan. Dan yang menempati urutan pertama rakyat paling berbahagia adalah negara Finlandia. Lalu beberapa kali pula Pak Presiden salah menyebut tahun. Waktu mengucapkan selamat tahun baru, beliau bilang selamat tahun baru 2021. Kemarin ketika membahas MBG juga, beliau bilang 5 Januari 2025. Harusnya kan 2026. Apakah Pak Presiden tahu bahwa Indonesia menempati urutan pertama sebagai gaji UMR terendah se-Asia Tenggara? Atau ini tidak sampai kepada Pak Presiden karena pembantu-pembantunya ingin asal Bapak senang? Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Untuk memperbaiki hutan, ya kan? Hutan negara lain seperti contoh Brasil, dia menyumbang uang 16,7 triliun untuk memperbaiki kerusakan hutan di Brasil. Sedangkan
Nih Prabowo nih ya, yang di Aceh itu, di situ ada hutan yang kamu babat, kamu rusak, kamu semuanya sama gerombolanmu, semua anak keluargamu, keluargamu kamu rusak sampai sekarang menjadi banjir bandang. Kamu cuma menggelontorkan dana per daerah cuma 4M. Ini kan lucu. Negara lain lu menggelontorkan uang sampai 16 triliun itu uang siapa? Uang kita-kita. Uang pajak. Bukan uang pribadi lu. Di pahlawan bagi dunia, tapi merusak negaranya sendiri. Hebat. Itu gajah-gajah juga lagi pada mikir nih. Belalai gua putus kagak ya ngangkutin kayu. Kayak gini ya, caranya cari muka untuk muka yang hilang di negara sendiri. Emang agak lain kita punya presiden. Inilah kalau presiden oke gas ya kan. Hutan sendiri digas, hutan orang yang diperbaikin. Indonesia baru ngumumin komitmen gede banget nih. Presiden Prabowo lewat utusan khususnya Hasim bilang Indonesia bakal ikut masukin $1 miliar alias 16,7 triliun ke program global buat jaga hutan tropis. Fine, visi internasionalnya gua paham. Tapi di saat yang sama di Indonesia sendiri malah viral rakyat patungan beli hutan. Iya, serius rakyat Indonesia yang pajaknya juga masih dipakai buat negara, sekarang iuran crowdfunding open donasi buat beli hutan di Indonesia biar gak ditebang sama oknum. Sampai DPR ngomong ini sindiran keras buat pemerintah. Bahkan dia bilang degradasi hutan makin parah, bencana makin sering. Tapi pelaku penebangan banyak yang nggak kena hukuman. Berhenti, hentikan penyelundupan, hentikan penyelewengan, hentikan korupsi, hentikan segala bentuk tipu menipu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Jangan hanya bicara di podium aja, yang bisa Pak tindak, Pak, tindak. Ya, buktikan. Sesuaikan perkataan dengan perbuatan agar kami rakyat Indonesia ini percaya sama Bapak bahwasanya Bapak itu bisa memimpin Indonesia ini. Ya, selamat berjuang Pak. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Omon-omon ya tak bisa. Jadi tidak hanya omon-omon-omon, kerjanya omon saja. Pidato Pak Presiden kok kayak pengamat politik yang sedang mengkritisi pemerintah, Pak. Mengkritisi diri sendiri. Sadar diri ya, Pak ya. Kalau memang di negara ini masih banyak korupsi, ya. Terus masih banyak penyelewengan, ya. Masih banyak kong kali kong, nepotisme, ketidakberesan para pejabatnya ya, Pak. Dari dulu saya lihat Pak Presiden ngomongnya pidatonya itu-itu aja, tapi tindakannya nol. Kalau memang Bapak merasa di negara ini masih banyak yang tidak beres, ya udah ditindak. Malah Bapak sendiri kan yang membuat yang nggak beres. Soalnya apa tuh? Banyak menteri yang rangkap jabatan, banyak yang bagi-bagi kue, bagi-bagi proyek, iya kan? Jabatan tidak sesuai dengan bidangnya karena itu partai ini, partai itu, terus karena ini tim sukses Bapak udah ditaruh sini situ. Pak, rakyat udah jenuh Pak, udah bosan dengan janji-janji para pemimpin Pak, terutama Bapak. Tindakan nyata apanya Pak? Tinggal bikin undang-undang yang memberikan hukuman berat para koruptor, ya. Terus pejabat-pejabat yang nggak benar pecat, ya. Sikat. Hei elit-elit di Jakarta, hei kelompok orang pinter, lihat rakyatmu. Kita atasi itu tidak dengan wacana, tidak dengan teori, tidak dengan gagasan, tidak dengan hardik menghardik, tidak dengan maki memaki, tidak ngenyek. Kita harus atasi jembatan itu dengan kerja nyata, pikiran nyata. Dan tiap jembatan bagaimanapun butuh sumber daya, butuh uang. Ini sedang tambah lagi pusing Purbaya. Enggak apa-apa Purbaya, pusingmu mulia untuk rakyat. Aku lihat kau belum botak jadi masih kuat kau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukunganmu, saya minta doamu. Saya minta doamu. Saya minta dukunganmu. Bantu saya berantas korupsi.
Sudahlah, berhenti untuk omon-omon, berhentilah pidato sana sini terkesan seperti garang, terkesan seperti macan, seperti singa, berhentilah. Kini saat yang tepat untuk membersihkan kabinet, membersihkan pemerintahan Anda dari orang-orang culas. Bersihkan orang-orang yang selama ini terindikasi menjadi loyalisnya Jokowi. Anda sedang bekerja sama dengan orang-orang culas. Anda lebih mempercayai orang-orang culas daripada orang-orang yang selama ini menjadi pendukung Anda. Negara ini bukan membutuhkan sekedar omon-omon. Negara ini tidak butuh orang yang sekedar menunjukkan drama-drama politik. Segera ganti Sigit, dia adalah orangnya. Jokowi, yang selama ini kita ketahui sebagai geng Solo. Ganti orang-orang yang selama ini kita ketahui bagian dari Jokowi. Segera penuhi tuntutan rakyat untuk meminta Fufu Fafa dikandangkan. Berhenti Pak Prabowo, kami sudah cukup dengan pidato-pidato Pak Prabowo. Terkait bantuan bencana untuk korban bencana alam di 3 provinsi yang dikirim oleh asing, Pak Prabowo tanggal 15 Desember bilang, terima kasih concern Anda, Indonesia mampu mengatasi ini. Lalu tanggal 1 Januari, Pak Prabowo bilang lagi, kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak. Terkadang saya nggak habis pikir lah, kenapa bisa ada manusia yang memusuhi dirinya sendiri, seolah-olah mereka itu ada 2 orang, ada Pak Prabowo dan ada Pak Subianto gitu loh. Tanggal 15 Desember, Pak Prabowo menolak, tanggal 1 Januari, Pak Prabowo mengizinkan. Jadi kalau udah begini, siapa yang mau diikuti? Hidup Jokowi!